Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmina Karnadi dari kelas 12 Mia Al-Jazari. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu materi dari PJOK, yaitu pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Apa itu pola penyerangan? Pola penyerangan dalam permainan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan radar tercipta sebuah poin atau angka. Pada pola penyerangan dalam permainan sepak bola terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu pola gerakan tersusun, dan yang kedua adalah pola untuk menghadapi pertahanan rapat, dan ketiga yaitu pola mencari ruang kosong. Oke, langsung saja kita ke salah satu contoh bentuk formasi dalam pola penyerangan. Di sini saya memakai formasi 4-3-3, yang dimana terdapat 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan juga 3 pemain penyerang. Di bagian belakang di sebelah kanan terdapat pemain back kanan atau biasa disebut dengan right back atau pemain back kanan. Dan di bagian tengah terdapat center back atau pemain back tengah, bertugas sebagai poros halang. Posisinya tepat di bagian tengah di antara left back dan right back. Dan di sebelah kiri terdapat left back atau pemain back kiri. Posisinya berada di sebelah kiri di bagian belakang. Pada bagian tengah terdapat pemain gelandang, yang dimana di sebelah kanan tepatnya pada bagian gelandang terdapat pemain gelandang kanan atau biasa disebut dengan right midfielder. Dan di bagian tengah, tepatnya posisinya berada di tengah-tengah formasi, terdapat pemain gelandang tengah atau biasa disebut dengan center midfielder. Dan di bagian kiri terdapat pemain gelandang kiri atau biasa disebut dengan left midfielder. Di bagian atas terdapat 3 pemain penyerang, yang dimana di sebelah kanan pada bagian atas terdapat pemain sayap kanan atau biasa disebut dengan right wing, dan di bagian tengah terdapat center forward atau biasa disebut dengan pemain penyerang tengah sepak bola. Posisinya tepat berada di tengah dan di depan formasi. Dan di sebelah kiri terdapat pemain sayap kiri atau biasa disebut dengan left wing. Selanjutnya yaitu pola pertahanan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola merupakan sebuah strategi yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama adalah pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Yang kedua yaitu pola pertahanan zone marking atau pola pertahanan area. Dan yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi antara man to man dan juga zone marking. Selanjutnya kita ke salah satu contoh bentuk formasi dalam pola pertahanan. Tipe formasi 4-3-3 pada pola pertahanan terdapat 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang, yang dimana bagian belakang di sebelah kanan terdapat pemain back kanan atau biasa disebut dengan right back, dan di bagian tengah terdapat pemain back tengah atau biasa disebut dengan center back, dan di bagian kiri terdapat pemain back kiri atau biasa disebut dengan left back. Dan di bagian tengah terdapat pemain gelandang, yang dimana di sebelah kanan yaitu right midfielder atau biasa disebut dengan pemain gelandang kanan, dan di sebelah tengah terdapat pemain gelandang tengah atau biasa disebut dengan center midfielder, dan di bagian kiri di sebelah kiri terdapat pemain gelandang kiri atau biasa disebut dengan left midfielder, dan di bagian atas terdapat pemain penyerang, yang dimana di bagian kanan terdapat pemain sayap kanan atau penyerang kanan atau biasa disebut dengan right wing forward, dan di bagian tengah terdapat center forward atau pemain penyerang tengah sepak bola, dan di sebelah kiri terdapat pemain sayap kiri atau pemain penyerang kiri atau biasa disebut dengan left wing forward. Oke, mungkin cukup sekian atas penjelasan saya mengenai pola pertahanan dan juga pola penyerangan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.